Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sedulur-sedulur, para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fadil Mubarak bersama rekan-rekan Metahistoria. Dalam kesempatan kali ini saya berada di Kecamatan Siman, tepatnya di Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo. Dan saya di sini ditemani oleh beberapa sosok yang hebat. Tentu sosok sentral dalam kegiatan bincang pada malam hari ini adalah Bapak Rudi, yang mana beliau adalah sebagai pendiri dari SDMT, Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu, tepatnya di Ronowijayan Siman. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak berbincang-bincang kepada beliau, tentu insya Allah barokah dan juga manfaat. Maka dari itu simak dan juga ikuti terus channel pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkah rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin. Tak lupa salat dan salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembela bangsa, penegak agama. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Tidak enak dan juga tidak lengkap ketika bincang pada malam hari ini kita tidak awali dengan kegiatan ngopi bersama. Sebelum itu kita minum dulu kopinya, teman-teman. Saya seruput dulu kopi dari Pak Rudi. Ini insya Allah wah mantap sekali, guys, teman-teman. Kopi Ming dari Pontianak ini. Dari Pontianak, Pak. Siap. Langsung mawon, Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Mas Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman sehat. Amin. Dan kita bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa ini sampai akhir. Amin. Pak Uda, kabaripun? Alhamdulillah sehat Mas Fadil. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Semangat, tetap semangat. Siap. Semangat menjadi kunci ya teman-teman. Walaupun saya sendiri akhir-akhir ini terjadi degradasi, Mas Kris, teman-teman. Kadang tidak ada penyemangat seperti saya ini, mohon maaf, kadang rasa-rasa malas itu pasti ada. Tapi insya Allah ketika rasa malas itu hilang, saya pun juga semangat kembali. Nah, penyebabnya apa hilangnya? Ya pasti ada penyemangat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Langsung saya lanjut sesi bincang pada kesempatan kali ini pada Bapak Rudi. Saya langsung bertanya, SDMT itu didirikan tahun berapa Bapak? 2003. 2003 Bisa dijelaskan mungkin Bapak sedikit banyak alur proses daripada pendirian, mulai dari babat, praproses dan pasca berjalannya SDMT itu bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih Mas Fadil dan Pak Uda. Yang malam hari ini kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya bisa bincang-bincang dengan Mas Kris, dengan Mas Fadil yang baru hari ini kita ketemu gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Jadi SDMT itu didirikan pada tahun 2003. Latar belakang dari berdirinya SDMT ini bermula dari lembaga pendidikan MI, Mas. MI Muhammadiyah. Kalau nggak salah itu MI Muhammadiyah 9 Ronowijayan. Pada saat itu MI pernah mengalami masa kejayaan juga gitu. Tapi pada perjalanannya MI mengalami masa kehancuran dan sampai habis gitu. Ya Allah. Jadi muridnya habis. Kelas 1 itu 1 tadinya, kemudian kelas 2 itu 4, kelas 3 itu 6, kelas 4 4.
Jadi jumlah seluruhnya kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu hanya 19. Itu sungguh prihatin sekali. Nah, dari itu akhirnya pengurus yayasan itu datang ke rumah, kemudian mengajak untuk murid-murid sekolahan. Lalu saya tanya ini, cara murid-murid sekolahan sudah sejauh mana yang sudah Anda tempuh kan gitu. Oke. Pertama, dia mencari murid dengan gerilya ke TK gitu, Oke. ke TK. Dan kebetulan memang di Ronojento ada TK-nya, Mas. Nah, TK-nya itu jumlahnya yang kelas B yang akan naik ke kelas 1 itu 4 anak gitu. Nah, dari 4 anak ini semuanya tidak mau masuk MI. Katanya mau ke SD aja gitu. Nah, orang tuanya murid TK ini dia juga sanksi itu, nggak mau untuk masukkan MI karena dinilai MI ini sudah tidak bermutu lagi. Kualitasnya turun lah Pak. Betul. Oke. Nah, pengurus yayasan mencoba untuk memberikan reward sebenarnya, memberikan hadiah. Satu, pokoknya kalau mau masuk ke MI itu diberi buku 1 dosin, kemudian seragam 3 setel. Tapi itu nggak mau juga itu, nggak mau. Nah, kemudian melihat atau mendengar dari cerita itu, saya kemudian membayangkan atau menganalogikan dengan perokok gitu. Jadi orang itu kalau tidak mau rokok, diberi rokok itu nggak mau, walaupun rokok itu nggak beli gitu. Iya. Tapi kalau perokok itu disuruh untuk membeli rokok yang mahal pun dia beli. Iya. Walaupun itu mahal gitu. Nah, kesimpulannya adalah orang itu kalau nggak suka diberi aja nggak mau. Tapi kalau suka membeli mahal pun dia siap. Siap. Nah, dari itulah kemudian saya punya inisiatif untuk merenovasi lembaga pendidikan itu, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, tapi tidak menemukan jalan keluar, Mas Badir. Oke. Nah, satu-satunya jalan yang bisa kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan ini adalah mengubah bungkus, mengubah cover itu, mengubah wadah. Jadi pada saat itu MI kan sudah terpuruk ya, namanya sudah jelek, sudah nggak ada kepercayaan lagi dari masyarakat. Akhirnya kita tetap semangat untuk membuat lembaga pendidikan yang terkini, dengan konsep-konsep kurikulum terkini gitu. Tapi ketika itu diwadahi dengan wadah yang lama, yakni MI, orang pasti nggak percaya. Itu ibaratnya orang yang stroke gitu. Orang yang stroke kemudian divonis oleh dokter bahwa dia sudah sehat itu. Iya. Tapi sehatnya orang stroke, orang mesti nggak percaya. Betul tadi itu sehat. Nah, dari itulah kemudian saya mencoba untuk membuat SD di tempat yang sama. Jadi ya di MI yang kosong tadi, di MI yang sudah gedungnya kelas 1-nya kosong. Nah, kemudian kita bikin lembaga baru namanya SD. Kemudian kita umumkan ke masyarakat bahwa sekolahan baru namanya SD Muhammadiyah Terpadu gitu, bukan MI lagi nih. Nah, MI-nya masih terus jalan. Jadi yang kelas 2 ya biar diajar oleh MI, oleh guru-guru MI yang lama. Nah, muridnya ya terpisah, tapi untuk satu ruangan yang kosong tadi diisi oleh siswa SD. Siswa SD, gurunya baru sama sekali, kepala sekolahnya baru, dan kita mempercayakan kepada masyarakat, meyakinkan bahwa SD ini memiliki keunggulan-keunggulan gitu. Nah, salah satu keunggulannya adalah
kurikulum menggunakan kurikulum terpadu antara kurikulum nasional Dignas sama Depak, tergabung jadi satu itu. Sehingga moto dari SDMT ini sekolah unggulan, satu di bidang sains, yang kedua bahasa Inggris itu, kemudian yang ketiga adalah agama. Nah, 3 unggulan ini yang kita jadikan sebagai label dari SD Muhammadiyah Terpadu. Nah, itu aja kan nggak cukup, maka perlu ada dukungan dari berbagai pihak termasuk SDM. Nah, SDM-nya pada saat itu kita rekrut dari UNMU ya, dari UNMU. Dari waktu itu saya itu ya di UNMU, kemudian Pak Bambang itu dekan FKIP gitu, dekannya langsung itu. Dekan. Dia ngajar bahasa Inggris karena punya keahlian bahasa Inggris. Kemudian Bapak Sumaji itu pembantu rektor 1, yaitu pembantu rektor 1 UNMU. Dia ahli bidang matematika, dia ngajar juga gitu. Jadi 3 tokoh ini, saya, kemudian Pak Maji, Pak Bambang, ini sebagai ikon dari SD yang kita rintis dan mempercayakan pada masyarakat luas. Akhirnya masyarakat yakin bahwa SD nanti akan baik karena Pak yang ngajar itu para dosen gitu. Nah, kita juga harus menyesuaikan metodenya itu dengan metode anak-anak itu, Mas. Jadi beda dengan kita ngajari mahasiswa. Jadi kita harus mengetahui alam pikiran mereka, kesenangan mereka, karakteristik anak. Betul, karakter anak gitu. Betul. Sehingga kita harus bisa ikut dunianya dia gitu. Dengan menyanyi, kemudian padahal ini sangat sulit ya. Ya, sangat sulit Mas. Tapi bisa gitu. Jadi tidak ada kata nggak bisa menurut kita, menurut saya dan teman-teman itu, dan akhirnya itu senang, Mas. Nah, kemudian model pembelajarannya tidak hanya indoor tapi juga outdoor. Nah, awal murid masuk itu sebanyak 7 orang. 7 anak ya. 7 anak, yang 4 dari TK yang tadinya nggak mau tadi jadi mau. Kemudian yang 3 orang itu dari luar, karena pada saat itu sudah agak terlambat. Jadi membuka kelas baru itu sudah bulan Juli, sudah tutup semua di mana-mana, daftarkan kemana-mana. Tinggal sisanya ada 4 orang yang ada 3 orang yang dia percaya sama saya. Waktu itu nanti kalau yang ngelola ini Pak Rudi dan teman-teman, saya percaya sudah didaftarkan ke sekolahan favorit yang dianggap dia mau dipindah, Pak, pindah ke sekolahan yang saya rintis itu. Nah, akhirnya 7 orang ini kita bikin maksimal, kayak kita mencoba untuk menyiapkan AFI waktu itu. AFI itu Akademi Fantasi Indonesia. Jadi kita latih, kemudian pembelajarannya nggak pernah di kelas. Jadi pembelajaran matematika itu di luar. Caranya gimana? Caranya adalah mereka suruh ngitung jumlah jendelanya berapa, jumlah pintunya berapa. Kemudian nanti coba jumlah pintu plus jumlah jendela itu dijumlahkan, ditambahkan, walaupun pintu sama jendela kan nggak bisa dijumlahkan itu ya. Tapi hanya hitungan aja, misalnya jumlah jendela itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus pintunya berapa? Coba hitung 1, 2, 3, 4 coba ditulis 4 tambah 6 berapa? 4 tambah 6 dihitung 10 ditulis 10. Coba sekarang tulis itu. Jadi anak-anak itu nulisnya juga di luar loh, lari-lari gini. Nah, itu di bidang matematika. Di bidang bahasa, coba pintu itu bahasa Inggrisnya apa? Door. Kalau jendela, window gitu. Coba sekarang windownya mana? Ini. Doornya mana? Ini. Doornya udah berapa? Dihitung. Terus nanti mengkaitkan agama, karena gini,
siapa yang menciptakan pintu? Pak Tukang. Terus Pak, siapa yang membuat Pak Tukang bisa? Allah. Sehingga pelajaran agama itu juga diintegrasikan pada saat itu juga gitu. Jadi model pembelajaran memang kita bikin yang learning, joyful learning ya. Okay. Joyful learning itu. Nah ini yang kemudian anak-anak itu belajar enjoy tapi hasilnya luar biasa, maksimal. Nah apa namanya, yang membuat tertarik dari wali murid itu justru keunggulan SD ini pada karakter. Karakter. Jadi karakternya itu kalau ketemu sama orang itu harus senyum, salam, sapa santun. Jadi ketemu sama siapapun berarti assalamualaikum, salaman. Mohon maaf ini memang jika ngomongan Pak Rudi ya. Kemungkinan itu berarti sebelum adanya K13 dalam bentuk pembelajaran karakter ya, dimulainya. Betul ya? ATS malah ATS. gitu. Malah ATS. Jadi sebelum ATS, itu ya. bahkan 2008 loh nih kurikulumnya. Iya. Dan itu hasil dari waktu itu KBK Pak. KBK kalau nggak salah. KBK dan teman-teman dari UNMU itu kan sudah duluan di training KBK sebelum guru-guru itu. Training. Di training lah. Lahan prakteknya, eksperimennya di SDMT. Sehingga SDMT itu walaupun baru muridnya 7, baru kelas 1, tapi gurunya itu disuruh training di mana-mana. Jadi saya, Pak Maji, Pak Bambang itu diundang untuk training di SD Muhammadiyah 1, padahal sana muridnya udah maksimal 1000 ya. Nah, tapi suruh training kita gitu. Nah akhirnya Pak orang yakin SDMT itu walaupun baru berdiri tapi tenaga pengajarannya trainer loh. Nah, itu yang membuat trust masyarakat terhadap SD itu mantap gitu Mas. Suatu hal yang menarik Pak Uta, ketika mungkin contoh dalam kehidupan sosial gitu, ada banyak merek air minum, ada Cir, ada Alo, ada Kristalin, Gemes, Pacitan, ada Aqua. Tapi mayoritas orang bahkan golongan tua maupun muda, apapun mereknya mesti maturnya banyu Aqua. Nah, ketika sebuah teori dibenturkan dengan realita yang ada, ketika disuguhkan dengan sebuah perubahan atau inovasi, kadang ikon ini menjadi sebuah daya tawar dan daya tarik yang memang itu memiliki energi yang sangat luar biasa Pak. Mungkin kalau saya kasih contoh HP saya ini gitu teman-teman, mereknya Vivo. Kalau HP ini saya megang saya sendiri, nggak ada yang beli, wonten cewek-cewek nggak ada yang mau. Tapi kalau yang megang Afgan atau Agnes Monica ya itu otomatis kan banyak ya gitu loh teman-teman maksudnya. Jadi inti dari yang dikatakan Pak Rudi, kita harus punya daya tarik apapun itu. Jadi selain the right man or the right place, letakkan orang pada tempat yang tepat, pada porsi yang tepat, pada takaran yang tepat. Kita pun juga harus punya apa yang kita tawarkan teman-teman. Ketika daya tawar, daya tarik ini sudah bisa membius, membuat orang itu interest, membuat orang itu suka, fa insya Allah, nah, orang itu pun juga akan melakukan sebuah aksi. Tidak hanya kerangka refleksi saja, tapi insya Allah orang itu akan beraksi. Ngoten nggih, udah. Insya Allah. Insya Allah ngoten nggih. Menarik. Terus ngeten Pak Rudi nggih. Dari mulai tahun 2003 sampai sekarang, otomatis tidak lain tidak bukan tidak lepas dari namanya tantangan, hambatan, kesulitan. Mungkin bisa diceritakan Pak, saged dijelas nih, Baik, tantangan, hambatan itu pasti ada. Cuma bagaimana kita mencoba untuk menghadapi atau menanggapi tantangan dan hambatan itu gitu. Kita harus punya prinsip bahwa Allah itu maha segalanya gitu ya. Subhanallah. Jadi ada pepatah Arab mengatakan man jada wajada. Iya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Terus yang kedua, idza sadaqal azmu wa tuhassabil itu. Dan kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Terus
mayazro yahsud. Yasud. Sing seponge nandur manen. Panen Nggih. itu pasti. Nah, nandur kebecikan panen ini ya becek gitu. Tapi kalau nandur kejelekan nanti ya yang diunduh jelek gitu. Jadi itu menjadi prinsip kami pada saat itu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, salah satu tantangan yang terberat ketika merintis sekolah itu adalah membangun trust, membangun kepercayaan masyarakat. Wah, Karena sesuatu yang baru Ya. itu belum tentu bisa ditanggapi dengan baik. Lebih-lebih orang yang menciptakan hal yang baru itu adalah orang miskin gitu. iya. Ya. Jadi bagaimana percaya bahwa orang stroke itu jadi sehat seperti melebihi sehatnya orang normal itu tidak gampang untuk meyakinkan orang, kan gitu, Gak bisa spontan, Pak. nggak bisa. Dan sekarang banyak contoh Pak Rudi ya, sekolah-sekolahan yang tidak bisa disebutkan di Ponorogo ya saja ya. Banyak sekolahan yang akhirnya dengan perkembangan teknologi dan semuanya, akhirnya sekolahan itu image-nya tidak lagi dipercaya dalam bahasanya dari masyarakat, sehingga dia mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa tadi. Cocok, Pak Uda. Kadang seperti Nun Sewu nggih, dari bincang-bincang sebelum ini mungkin nggih, dua hal yang sulit ini loh, ketika masyarakat itu dibenturkan dengan dua kultur yang biasanya dengan kultur yang seharusnya, yang memang zaman yang sudah kian mengglobal, akselerasi ini dituntut mau tidak mau, selain revitalisasi, mungkin kita mau tidak mau juga harus berinovasi, ngoten nggih, Pak. Ya. Dan itu memang perlu proses. Monggo Pak Rudi sakit dijelaskan Ya. malih, coba. Baik, jadi membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap apa yang kita lakukan itu tidak gampang. Ya. Pertama tadi, kalau saya mengatakan bahwa SDMT itu baik, buktinya belum ada. Oke. Karena sekolahnya masih jelek gitu ya, gedungnya jelek, lantai tanah gitu, dan muridnya 7 anak, terus itu lusuh-lusuh karena anaknya orang yang tidak punya gitu ya. Apik kok ngenti. Dan belum bisa mengembangkan anak itu menjadi predikat apa gitu ya. Belum. Jadi ibaratnya masih belum masih sentrak-sentruk gitu. Terus dari keluarga miskin itu coba anaknya, kan di situ anaknya tukang beca, anaknya bakul kerupuk, Ya Allah, Pak. terus yang anak petani yang utun sekali itu. Nah, itu di Pacaono yo tidak sebaik orang yang Seindah orang kaya. Iya. Karena Nun Sewu ya, kalau kita melihat anaknya orang sugih sama orang yang miskin itu ketika dijejer ini kan jauh tuh. Nggih benten, Pak. Dari segi kulitnya, dari segi gizinya, dari segi nyandang penganggur ini kan gitu ya. Nah, untuk meyakinkan itu baik itu perlu perjuangan. Cuma satu ini yang bisa kita lakukan, bahwa muridnya kurang bagus sih nggak ada masalah ya, Nggih. karena memang kondisi. Tapi ustadz-ustadznya dan guru pimpinan yang di situ semua pakai dasi. leadershipnya ya. Pakai dasi, performanya bagus sekali nih. Jadi gedungnya tanah, kemudian lantainya tanah, terus gedungnya itu dulu kan SD MI itu mesti sendelonya pakai rancang kawat-kawat itu. Nggih, betul, Pak. Iya. Rancang kawat. Leles rawang mlebu. Iya. Nah, itu sudah karaten, sudah ngelinting jebol gitu. Ya Allah, Pak. Terus gawangnya ini kan rayapen. Nggih. Waduh, sudah diperbaiki juga nggak bisa. Waduh, gimana ini? Nah, akhirnya, dan itu guru-gurunya pakai dasi, seragam bagus semua. Karena memang dosen umum ya.
secara sudut pandang berarti kan tidak sesuai Dosen ilmu gas. pakaian yang dipakai dengan kondisi sekolah seperti itu. Sebenarnya gitu ya. Dosen Unmu, Pak Rudi dosen. Saya, ya Allah, nggih, teman-teman doakan saya. Paling tidak saya jadi dosen rumah Amin, tangga amin, saya. amin, Ya, amin, amin. amin, amin. Nggih, nggih, Pak, monggo, Pak. Jadi ya artinya begini, kalau dosen masa nggak bisa nyandang yang bagus, organisasi nggak bisa kan yo nemen gitu ya. Pak Tapi Uda nggih, ngoten. nah, artinya begini, kalau Anda tidak bisa menunjukkan yang ini, tunjukkan yang ini, yang Iya. kelebihanmu apa. Paling tidak kalau Anda nggak bisa apa seperti dia, Anda harus menunjukkan jati dirimu, kan gitu ya. Nggih, 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 Pak. Nah, harus pede gitu kan gitu. Nah, dengan kepedean itu, percaya diri itu, akhirnya apa? Manjat nih. Yang sungguh-sungguh pasti mendapat. Sebenarnya ya gobjas Mas, Nggih. pakai dasi dengan tidak ada AC, dengan situasi kayak gitu. Mulai kita Dan cilik-cilik umur susah. masih dari TK Iya, bahasanya ya. betul. Yuh. Dan itu waduh sudah luar biasa. Tapi seneng gitu, seneng karena apa? Niatnya sudah tulus, ikhlas tadi gitu. Nggih. Nah, dari itulah akhirnya tantangan-tantangan itu mulai terkurangi. Dan kita ngomong di mana-mana, kita punya sekolahan, kita punya program unggulan ini tuh. Waktu itu saya di pendopo, suruh ngisi kegiatan apa gitu ya. Nggih. Waktu itu karakter building gitu, Oh, nggih. membangun Building karakter. Nggih. Nah, saya diundang PAUD itu, ketua PAUD Ketua Ponorogo untuk ngisi itu karena dianggap saya punya SD baru itu. Nah, saya kan harus ngomong di hadapan wali murid TK, dan TK-nya TK favorit Pak, TK favorit, TK Muria, TK Mangkujaya, orangnya yang suka-suka itu. Nah, dengan program-program yang saya tawarkan ini mereka tertarik. Tapi kemudian datang ke lokasi, Nggih. melihat gedungnya kayak gitu mundur. Cobaan. Gedung elek gitu. Aduh, saya akhirnya terpukul itu. Nggih. Terpukul. Aduh, gimana ini ya. Nah, itu kan tantangan yang kedua, Pak. Tantangan yang pertama tadi murid yang lusu-lusu itu, Iya. yang tidak performanya nggak bagus. Masih gedungnya juga sama. Itu jadi tantangan juga. Lalu bagaimana? Saya berpikir, jadi kalau siang hari ngajar, nanti malam hari kerja bakti. Jadi saya yang ngecati, ya, pokoknya ustaz-ustaz yang siang pakai dasi tadi, malam hari pakai kaos ngecat Pak, Subhanallah. ngecat gedung supaya agak bagus itu gimana dipermak gitu. Nah, terus yang kedua kita ciptakan suasana gedung yang jelek itu seperti suasana mall. Piye caranya? Caranya adalah minimal kita beri sound system, ada lagu-lagu Iya. yang menyenangkan. Karena apa? Saya terinspirasi ketika saya kecil dulu, mungkin Pak Uda pernah juga mengalami, kalau dulu kok ada tetangga yang mantu, terus ada speaker yang diunek nih, apa yang dilakukan? Ngubung. Cilik-cilik moro. Iya. Delik-delikan. Sampai itu sekolah berangan nggak? Sekolah ada. Iya, sekolah. Terus dijuluki nyundui tolo. Ngerubung. Saya tersindir, guys. Nah, terus ketika ngerubung itu, ketika speakernya dibunyikan itu, istilahnya nggak dulu kan corong ya. Corong. Wah, corong guys bunyi. Itu terus dari kita ini kan yang ngedek terus bunyi, halo. Biar masuk di mic gitu kan. Nggih. Dulu, masih luar biasa. Nah, terus inspirasi yang kedua, ketika orang itu masuk mall, kok orang itu seneng ya gitu. Padahal nggak beli itu. Nah, kenapa? Karena suasana di mall itu suasana yang menyenangkan. Apa? Ada musik, dan musiknya nggak begitu keras gitu. Yang kedua, orangnya ramah-ramah gitu. Pelayan-pelayanannya itu kan ketika kesulitan ditanya, ada yang bisa dibantu Pak? Cari apa Pak? Gitu. Sopan itu. Maksudnya, ya Mbak, lihat dulu ya, mari Pak gitu. Nah, dengan pelayanan seperti itu seneng gitu.
Nah, kita mencoba untuk menarik itu ke sekolahan. Jadi pertama guru itu ketika ada orang datang ke situ disapa, disalam, sapa, santun, terus nanti dimanggani dulu gitu, terus nanti konsultasi apa dikasih tahu gitu. Ini lama-lama seneng gitu, seneng. Terus yang tidak banyak dilakukan oleh orang itu, orang kan kadang-kadang jaim, Mas. Jaimit. Nah, saya waktu itu direktur ya. Jadi direktur, di bawah direktur ada kepala sekolah. Iya. Nah, direktorat itu atau direktur, saya direkturnya ada wakil direktur 1, direktur 2, direktur 3, dan direktur 4. Nah, direktur 1 itu bidang akademik, direktur 2 bidang sarpras itu. Sarana prasarana ya. Kemudian direktur 3 itu bagian kesiswaan. Direktur 4 itu bagian pengembangan dan penelitian, itu litbang itu ya. Nah, saya direkturnya. Sehingga ketika kita ngumpul ini ya 5 orang ini berembuk bagaimana memformat lembaga pendidikan ini, besok acaranya apa, besok lusa apa, besok lusanya lagi apa, nanti di momen-momen tertentu misalnya Grebek Suro itu kita tampilkan apa gitu loh. Waktu pawai bangunan apa yang harus kita lakukan gitu. Itu berpikir terus. Nah, ketika muridnya 7 itu ada pawai bangunan, SDMT mengeluarkan mobil. Pawai itu 22 mobil. Mobil dari mana itu? Saya dayoi ke orang-orang di sekitar sini yang punya mobil. Yang punya mobil, kemudian saya ngomong, Pak, ayo kita merayakan Agustusan gitu. Terus nanti sambil titip nama SDMT, saya tempelkan di situ gitu. Akhirnya Pak, malam hari itu kita siapkan tulisan SDMT gitu. SDMT gitu. Nah, tempelkan di kaca belakang sama depan itu. Nah, akhirnya Pak, itu baru pertama kali yang dilakukan oleh sekolahan di sini. MI dulu nggak pernah itu. Tapi begitu muncul SDMT ini, ada pawai bangunan, mobil 22 itu datang tapi ngeriasnya di rumah, di rumah masing-masing. Dan itu salonnya satu truk gede Pak, dan itu semua nggak bayar. Jadi salonnya jaluk sponsor, truknya juga kita gandeng sama perusahaan kayu itu, dia boleh pasang iklan di situ, monggo, tapi SDMT tetap di situ. Jadi truknya dia juga itu. Jadi ini truk 1, belakangnya itu mobil 22. Nah, akhirnya orang kan gini, ini sekolah apa lagi? Sekolah nanyar ini, sekolah nanyar. Lah, nanti lagi kita dulu gitu. Jadi Ramadan nanyar ini SDMT gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menamakan SDMT itu kenapa? Karena kadang-kadang orang kan tidak bisa menerima, Mas. Jadi orang yang fanatik itu biasanya orang NU misalnya tahu nama Muhammadiyah sudah agak alergi gitu. Ada yang begitu. Dan sebaliknya. Nah, maka saya menyingkat sekolah itu SDMT. Nah, dikira SDMT itu bukan SD Muhammadiyah gitu. Karena ada diskusi yang perempuan itu Muhammadiyah, yang laki-laki NU. Nah, nyelahkan kemana gitu? Yang laki-laki maunya anaknya disekolahkan ke SD Ma'arif, yang perempuan menyekolahkan ke SD Muhammadiyah 1. Ini ontok-ontokan Mas. Jadi pokoknya neng SD Ma'arif gitu. Pak, pokoknya neng SD Muhammadiyah gitu. Terus gini, ambil jalan tengah. Neng SDMT, ya neng SDMT ulah. Nah, makanya branding itu penting. Jadi branding itu penting, makanya kita harus bikin branding, ikon. Jadi saya terinspirasi juga dengan
RCTI. Kalau RCTI apa Mas? Oke. Kalau mie apa? Sedap. Iya. Kalau air mineral Aqua. Mereknya apapun mesti tumbas Aqua. Gitu. Mie sedap. RCTI oke. SDMT nyata beda. Waduh. Jadi Aforisme guys, catat. jadi kita ini harus punya ikon, punya yel-yel yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang biasa. Maka saya punya moto. Motonya begini, Mas. Untuk membuat luar biasa itu sesungguhnya gampang. Apa? Lakukan yang biasa, tapi tidak biasa dilakukan oleh orang biasanya, Anda jadi luar biasa. Subhanallah. Mantap guys, mantap. Jadi SDMT itu sesungguhnya biasa-biasa semua. Contoh misalnya hormat kepada orang tua, biasa kan? Ketemu sama orang salam, Ya, sudah biasa toh? Ya. Terus makan dengan duduk, biasa kan? Biasa. Ketika ketemu sama ustadznya itu apa? Sungkem. Jadi itu biasa-biasa semua, tapi sudah tidak biasa dilakukan oleh sekolah-sekolah biasanya. Maka SDMT luar biasa gitu. Nah, ada sebuah cerita itu begini, cerita nyata itu. Jadi anak SDMT itu namanya Dino gitu. Dino itu di SD manapun itu ditolak Mas, karena saking nakalnya. Kelas 2, kelas 1 maka kelas 2 masih nakal. Gurunya nggak sanggup itu. Okay. Akhirnya sama saudaranya bapaknya Dino, namanya Pak Purnomo Sidik gitu. Nah, segini loh, anakmu masukkan ke SDMT itu loh, nanti biar dibimbing di sana gitu. Akhirnya betul, bapaknya namanya Pak Didik memasukkan Dino itu ke SDMT kelas 2. Terus ngomong dengan saya, tolong Pak, saya titip Dino. Siap gitu. Nah akhirnya Pak Dino ini kita didik kelas 2, kelas 3 itu sudah berubah Mas. Berubah jadi anak penurut macam itu. Nah ketika ada resepsi standing party itu, terus makan sambil berdiri, itu bapak ibunya diajak pulang, dia nggak mau. Saya nggak mau ini makan dengan berdiri, dosa ini katanya ustadz saya. Dek, ini terpaksa loh. Nggak ada terpaksa, pokoknya dosa, pulang. Pokoknya dia ngejak pulang. Akhirnya ibunya bapaknya nggak jadi makan, pulang. Nah, ketika pulang itulah Pak Didi itu kebetulan kan pegawai rumah sakit umum daerah itu. Ngomong ini sama teman-temannya. Anakku dia ngejak mulai lah. Aku izin aku izin ini. Kalau anakku dipengi mangan karo ngadeg gak oleh gitu. Nah, akhirnya anakmu sampai gitu, tok sekolahnya ini SDMT. SDMT berarti bagus. Akhirnya orang rumah sakit itu anak-anaknya bayu dong Mas. Jadi itu sebenarnya apa? Kan biasa-biasa aja kan yang kita terapkan di sana, tapi sudah tidak biasa diterapkan oleh sekolah yang lain. Makanya motonya tadi apa? Lakukan yang biasa. Yang tidak biasa dilakukan oleh orang biasanya, Anda jadi luar biasa gitu. Maka jadi yang luar biasa. Sarujuk Pak Uta, kitab Ihya Ulumuddin pun juga pernah menyebutkan salah satu makalah dari Imam Al-Ghazali nggih, teman-teman. Inggih blusukan mawon kalih guyon nggih. Kebahagiaan yang paling besar ini menurut pandangan orang sufi loh nggih, tasawuf. Kalau saya kan orang abal-abal ya teman-teman. Kalau menurut pandangan tasawuf, sebuah kebahagiaan terbesar ketika kita semuanya, ketika kita melakukan hal yang difikirkan orang lain tidak mungkin dilakukan. Dan ini nyatanya mungkin, dan pada hakikatnya tidak ada yang tidak mungkin selagi di dunia ini, karena Allah pasti bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Ngoten nggih Pak Rudi. Ya, bagus. Pripun Pak Uda, coro tanggapan dari panjenengan terkait yang disampaikan Pak Rudi ini, kira-kira gimana? Ini sangat luar biasa Mas Fadil, karena keberadaan dari yang terburuk
bangkit lagi itu yang paling susah. Nggih. Bangkitnya itu yang paling susah karena keterpurukan itu sudah awal dari kehancuran. Maka kehancuran itu akan membuat bangkit lagi yang sangat dan sangat sulit. Nggih. Kalau memang tidak diterapkan trik-trik awal yang sudah diterapkan oleh Bapak Rudi ini ya. Okay. Nah, ini saya sangat salut Mas Aldo ya. Okay. Karena memang apalagi saat ini ya SDMT kita tidak bisa menutup mata. Okay. Keberadaan SDMT sekarang itu ya sangat luar biasa. Okay. Nah, seperti itu. Sangat menarik Mas Adil ini. Okay. Ini perlu dicontoh ya. Okay. Contoh dan ini sangat luar biasa Pak Rudi. Ya. Okay. Jadi SDMT itu sekarang sudah nolak sekitar 2 kelas. Nolak nih Pak? Setiap tahun dari 5 kelas. Dan setiap kelas niku berapa Pak siswanya? 30. Subhanallah. 30 kita menerima 5 kelas. Itu Januari sudah full, Pak. Full niku. Full. Januari itu full dan yang tidak kita terima itu sekitar 2 kelas. Mestinya ada 7 rombel mestinya, tapi karena kita terbatas fasilitas ya, jadi kita hanya menerima 5 kelas, jadi ada 30 kelas itu, 1 sampai kelas 6 itu. Ada A, B, C, D, E gitu. Dan total semua muridnya kurang lebih berapa Pak? Sekitar 1000. 1000 sekarang. Dari 7 jadi dari 1000 Mas Adil. Okay. Itu tinggal pengembangan gedung berarti ya. Iya. Seumpama gedung itu ada pun mungkin lebih gitu kan. Ya lebih Pak. Lawang orang Jawa itu kalau saya artikan bukan orang pintar Pak, tapi orang yang ngerti. Dan salah satu pepatah Jawa yang sangat saya ingat itu mati 1 tumbuh 1000. Waduh. Ini memang nyata teman-teman. Jadi kalau kita semua mengartikan leadership atau kepemimpinan, itu adalah kemampuan untuk menggerakkan orang atau sekelompok orang untuk bertindak secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi kepemimpinan ini erat kaitannya dengan 3 hal ini teman-teman. Selain dari keterampilan dan kecakapan seorang pemimpin ini harus ada kaitannya dengan satu kewibawaan. Ini yang tidak kalah penting. Jadi kewibawaan ini bermakna daya tarik. Ketika kita melihat sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu, itu adalah kewibawaan. Selain kewibawaan, selain keterampilan, pemimpin juga harus punya jiwa sosial. Setiap orang tidak hanya seorang kader, tapi dia tidak hanya bergerak, tapi juga dia bisa mengkader. Tidak hanya bergerak, tergerak, tapi juga dia mampu menggerakkan. Kesuksesan tidak semata-mata mudah diraih, karena perjuangan, doa, ikhtiar, dan tawakal itu adalah sebuah kunci dari keberhasilan. Dan melihat dari cerita yang disampaikan Pak Rudi ini tadi, mulai dari babat awal sepak terjang beliau, mulai dari perintisan sampai sekarang tentu tidak mudah. Banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan, dan tentu ini menjadi pecut dan juga tadkirah bagi kita semuanya, wabil khusus generasi muda, agar selalu belajar, tidak bermalas-malasan, terkhusus kembali lagi pada seorang pendidik. Karena ada satu materi Pak yang namanya strategi mendidik dan pendidik sejati. Banyak orang yang mengartikan seorang pendidik itu dia hanya datang ke sekolah, dia ngajar, dia pulang. Hanya sebuah formalitas dalam proses. Satu tujuan adalah sebuah sematan gaji atau label. Tetapi kalau lillahi ta'ala itu beda. Oke, saya di sekolah ngajar, tapi kalau Pak Rudi melihat sekolahan saya seperti ini, ayo bengi ngecat, kesini loh. Jadi orang-orang yang seperti ini loh, yang kita harapkan dan yang memang sangat langka untuk sekarang. Jadi malu harus wajib nih Pak. Saya pun juga malu kadang nih Mas Fadil. Pak. Ini salah satu sosok yang tidak hanya SDMT saja ya, yang membuat dari terpuruk menjadikan seperti sekarang saat ini. Tetapi Pak Haji, saya juga mendengar Mas Fadil ini. Pripun Pak. Dari sosok dia itu, dari tingkat mungkin perekonomian yang sangat luar biasa, tadi artinya
bahasanya menengah ke bawah. Jangan katakan Ya, kan? jenengan. Ini saya mendengar Mario, coba ditanyakan. Oh. Kemarin tuh dia sampai bisa lulus doktor Mas. Oh, Coba oke. itu satu kesulitan lagi nih saya Ini teman-teman, ini poin yang saya tunggu-tunggu, Nah, ini saya sangat tunggu-tunggu sekali ketika ada sebuah perbincangan atau ngobrol-ngobrol terkait tentang kisah hidup. Karena berbicara kisah hidup saya sendiri itu banyak rumus matematika ya teman-teman, kadang di atas kadang di bawah. Kalau dalam sinkotan trigonometri mungkin penuh dengan ketidakpastian ya teman-teman. Nah, jadi ketika saya disuguhkan dengan kisah hidup seseorang, terutama seseorang itu sudah bisa melakukan sebuah perubahan atau inovasi yang bisa memang terbukti dan juga tergaungkan khususnya di masa sekarang, saya sangat tertarik. Dan memang ini yang sangat saya tunggu-tunggu, Pak Huda. Nggih, Pak Rudi, ini nun sewu ngapunten sangat. Ini kula nggih ngraosaken nun sewu memang betah khususnya kula Kiambak. Ya teman-teman butuh orang sak sirmune, aku butuh ya teman-teman. Pripun Pak cobi dijelaskan terkait sepak terjang jenengan sebelum jenengan teng Unmu, bahkan ketika mulai muda gimana, bahkan kalau dengan dari Pak Udan jenengan juga S3. Pripun Pak? Kersane kula ketularan Pak nggih Pak. Dokter ya, dokter sekarang. Nggih. Dokter. Saya dokter ayam teman-teman. Dokter itu kalau dicocok gemeter. Kalau guru Pak Rudi, kalau saya guru itu kan teman. Jadi begini, saya kira tidak ada kemudahan tanpa ada kesulitan gitu. Iya, iya. Jadi jelas itu inna ma'al usri Yusra. Iya, iya, Pak. tapi sebaliknya nanti inna ma'al yusri usra gitu. Jadi orang yang berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu adalah itu yang beruntung. Tapi kalau berenang-renang ke hulu gitu ya, terus nanti berakit-akit ke tepian itu yang keliru. Jadi orang biasanya ada rumus, dibalik kesusahan itu mesti ada kesenangan. Tapi kalau dibalik kesenangan nanti ada susah gitu. Nah, banyak pemuda-pemuda itu kan maunya lebih-lebih dalam kondisi saat ini itu maunya instan gitu. Instan. Karena memang banyak mangan mie instan itu ya. Iya Pak. Okay. Jadi maunya pokoknya nggak mau susah-susah gitu. Padahal rumusnya salah itu. Apalagi dari pemuda yang mampu aja. Iya, biasanya begitu. Yang mampu itu merasa dirinya survive aman itu ya, merasa tercukupi kebutuhannya saat ini. Dan kebanyakan orang tua pun juga salah gitu. Jadi ada orang tua yang berprinsip, ngopo lho, aku golek rezeki golek pangan gini tak gemenane anak, masa anak rata penane. Padahal itu salah. Itu. Pendidikan yang salah. Rasulullah aja tidak pernah seperti itu gitu. Bahkan Rasulullah itu kan kalau dilihat waktu menikah, Rasulullah itu sosok figur yang sangat kaya. Apa buktinya? Rasulullah itu ketika menikah, maharnya unta 100 muda coba. Nah, unta itu pada saya itu kan jadi kendaraan. Nah, kendaraan yang paling top itu adalah unta muda. Nah, sekarang kalau kita tarik ke kita, kendaraan yang paling mahal apa? Lamborghini. Lamborghini, nggak usah tinggi-tinggi. Alphard. Alphard. Iya. Berarti Rasulullah ini memahari ke istrinya itu 100 Alphard, Pak. 100 Alphard ya. Nah, Alphard itu harganya 2,7. Nah, 100 itu. Tapi Rasulullah ini ketika meninggal, apa yang ditinggalkan? 1 unta betina bunting, coba. Yang lain nggak ada. Berarti Rasulullah kan miskin gitu. Nah, kalau dilihat dari itu. Nah, ini ada makna-makna filosofis bahwa ketika Anda tinggalkan ke anak itu jangan tinggalkan harta, tapi tinggalkan ilmu. Karena dengan harta nanti akan berebut warisan, menjauhkan ini sama ini, betul nggak? Leres Pak, rayan gula. Betul. Tapi kalau tinggalkan ilmu, mereka nanti akan cari harta, bisa mengangkat derajat orang tua, membawa nama baik orang tua. Misalnya Mas Fadil kok sosialis misalnya,
ini Fadil ki anake sapa to misalnya. Kok iya Jawa gitu. Kok cetha gitu. Nah gitu. Tapi kalau orang yang tadi, yang kaya tadi kemudian dimodali mobil yang bagus atau sepeda motor yang bagus, kemudian dia malah weng-wengan, ini anak sapa to? Ora cetha blas. Kuwi wong tuane katut. Kayak tiang niku lek pun alok Mbah sak karepe dhewe lho Pak. Wis deluwo ndongane amit ya Allah. Itu Pak Rudi mulai sekolah bahasanya orang tua itu bahasa tidak memberi apa-apa berarti ya. Cari sendiri ya. Mulai dari SMA sampai apa gitu berarti. Gini. Orang tua saya itu kan petani Pak ya. Petani, ibu petani gitu. Tapi petani luar biasa sing sawah kan gitu. Mungkin kan itu gitu ya. Waktu itu sawahnya bapak itu ya enggak banyak, tapi punya biasa. Tapi punya sawah. Punya sawah. Waktu saya SD, SMP, SMA itu bapak itu punya sawah. Nah, terus dikira bapak saya itu orang kaya Pak. Dikira. Saya juga mengira iya. Karena apa? Sawahnya itu agak luas gitu. Agak luas, terus saya sampai SMA itu juga saya kira itu sawahnya bapak. Tiba-tiba apa? Ketika kami tua meninggal, itu bapak baru tahu bengkoknya dijalui kabeh itu. Oh, bapaknya kami tua. Bukan. Garap ngoten. Garap. Oh, nuku suman kami tua. Beli musiman. Tapi seumur kami tua. Oh, jadi lek kami tuane sedo kan ya, terus ditarik. Nah, itu saya baru tahu Pak. Masya Allah, bapak itu kan nggak punya apa-apa ya. Jadi hanya 2,5 kotak. Anaknya 7 juga. 7. Itu kelas berapa Pak? Saya waktu itu sudah mulai tahu ya dia. Mulai tahu itu saya sudah SMA. Oh, SMA. Ada tamat man ya dia. Nah, terus akhirnya Masya Allah, udah bapak kita nggak punya apa-apa gitu. Terus nanti 2,5 kotak itu kalau anaknya 7 dibagi 7 jadi berapa suwir gitu ya, berapa perang ruru. Perang ruru itu. Nah, kalau bisa hidup dari itu gitu. Nah akhirnya Pak, ketika itu saya harus berusaha, mumpung ini bapak masih sugeng, mumpung masih garap sawah gitu ya, mumpung masih ada panenan gitu. Nah akhirnya saya harus sungguh-sungguh sekolah. Karena kata guru saya, dengan ilmu kita bisa cari harta, tapi dengan harta kita akan habis, kemungkinan tidak bisa memiliki apa-apa gitu. Iya. Nah dari prinsip itulah saya pegang betul Mas. Saya harus nekat. Ada teman-teman seleting saya itu, anak yang kaya, kelas 5 SD itu sudah minta gelang jam waktu itu. Jam waktu itu kan jekek Pak. Iya. Ora anake wong wong duwe ora iso. Terus pokoknya kalau nggak tukani jam saya nggak mau sekolah gitu. Terus akhirnya nggak mau sekolah, tukani jam. Nah dalam perkembangannya waktu itu minta lagi nih sepeda motor. Sepeda motor waktu itu tuh Super Deluxe Pak. Super Deluxe. Yamaha Super Deluxe. Ya. Jaya nih tuh. Waduh. Akhirnya ngejak saya duluan ke Pacitan, ke mana gitu ya. Nah seneng saya juga. Terus kepingin sepeda motor diulir kok mlaku dhewe ya. Seneng lah. Akhirnya Pak, lama-lama begitu keluar jet colet itu, akhirnya dijual irok di jet colet. Tapi itu selalu ngelong lemah Pak, bapaknya itu. Karena Pak, pokoknya andalannya satu waktu itu, pokoknya aku nggak dibelikan ini, aku gak boleh aku minggat. Nah orang tua masih kasihan itu. Akhirnya Pak, sekarang dia nggak tamat SD aja nggak tamat, tapi saya terus sekolah ya, walaupun dengan kesulitan. Saya tidak punya gelang jam nggak masalah, saya tidak naik sepeda motor nggak masalah, tapi prinsip saya nanti harus bisa gitu. Nah terus melihat bapak itu nggak punya apa-apa, ketika saya tamat SMA saya kuliah enggak gitu. Nah
ada tetangga saya yang kerja di Surabaya. Nah, setiap hari raya begini, pulang itu mesti pakaiannya bersih, awak resik, terus ambune wangi. Nah, saya tertarik ketika saya kelas 3 aliyah itu, saya besok enggak sekolah, pokoknya mau orang Surabaya gitu. Pun kerja ngenangan gitu, Pak. Karena sekolah itu kesel. Kenapa kesel? WPR, Barap itu. Dan waktu itu kebetulan saya di MAN itu kan jurusan IPA. Man pinten niku? MAN 1. Oh. Nah, jurusan IPA, padahal saya itu nggak bisa apa-apa gitu ya. Menurut saya, matematika lemah, IPA lemah. Tapi saya mencoba minta pindah ke IPS gitu. Tapi malah dimarahi sama guru IPA. Kowe lho, mau diwai iwak lawe lele malah mau goblok. Makanya saya nekat itu, tapi saya harus berusaha keras untuk bisa menggarap kimia, fisika itu, Pak. Nah, akhirnya saya jadi IPA. Nah, angan-angan saya nggak bisa nutup ini nggak cerdas gitu ya. Nah, akhirnya saya begitu tamat mau disekolahkan kuliah, mau dikuliahkan dengan beasiswa dari Muhammadiyah, dari PDM itu, nggak bayar gitu. Karena angan-angan saya pokoknya saya mau kuliah, mau pergi ke Surabaya ya untuk kerja, karena kepingin teman yang ambune wangi, terus waktu itu bisa bersih, bisa naik beda jengki. Wes sudah, itu angan-angan saya. Saya pergi Surabaya, teman-teman yang lain itu kuliah. Duh, sampai Surabaya 1 bulan itu seneng, Mas. Karena apa? Kita dapat uang gitu ya, seneng. Aku kok bersih gitu, seneng gitu. Nah, terus saya pulang karena bapak itu ngen kepingin beli kelutuk, Pak. Kelutuk yang rodanya kadek gotri gitu, Pak. Klaker, mata niko loh, Mas. Kalau dulu kan kelutuk zaman dulu itu apa? Kayu dibunderi, mari ngono dibolong, mari ngono di as, glutek gitu. Tapi kalau kelutuk yang klaker kan enteng banget. Bane karet. Saya tahu, bapak saya tuh kepengin itu. Terus yang kedua kompor gitu, Kompor angin, sama tang itu loh, tang. Itu aja dengan saya kepikiran, bapak gue tak tukok nih apa ya gitu. Karena bapak kepunya angan-angan ngeliat ning panenan, waktu Pak nek kluduk seneng, terus tak bawakan kluduk dari Demak Surabaya, gelindingnya, Pak, gelinding sama as itu berat itu naik bis. Bapak saya pulang terlalu jam berapa itu ya, jam 11 malam itu terlalu kayak gue ya, soalnya Rudi kayak akhirnya tak jajaknya itu seneng sudah. Terus saya kembali ke sana lagi, tapi mendengar teman-teman saya sama kuliah. Nah, sampai Surabaya saya kepikiran terus sambil kerja di mebel saya itu, Pak, tukang gosok gitu, lemplas itu, Pak. Ya Allah, saya besok jadi apa kayak begini gitu. Tapi nasi jadi bubur, sudah terlanjur. Ini saya kalau pulang pun terlambat sudah kan, beasiswa sudah terlambat, kemudian mau masuk biaya sendiri juga sudah terlambat. Akhirnya saya teruskan di sana. Tapi dalam pikiran saya harus nekuni ini. Saya anggap saya di mebel ini adalah sekolah gitu saya bisa. Terus untuk membanggakan diri saya, biar saya nggak sekolah nggak masalah. Besok saya kuliah sendiri. Nanti kalau sudah tamat sama-sama S1 sama gitu. Paling waktunya aja yang beda. Terus saya nanti punya ijazah tapi punya kelebihan, saya melitur, saya gosok ini. Tapi teman saya nggak punya. Ini untuk membanggakan saya. Nah, akhirnya Pak, betul ketika saya pulang dari Surabaya saya kuliah sambil kerja, Mas. Sambil kerja kerjanya Pak, waktu itu bakul gabah. Satian gabah, Pak. Nah, bakul gabah itu kan nggak punya modal. Bapak ibu juga nggak punya basic itu.
Tapi saya ngomong-ngomong dengan orang lain itu bisa menghubungkan. Pak, kalau sampean kan rumahnya kelewatan petani ketika mau jual gabah kan ke pasar sana itu. Terus lewat sungai gitu. Lewat sesek Mas. Sesek, retek. Nah, sampean cegat di sini aja. Nanti harganya sama dengan sana. Terus nanti saya hubungkan dengan orang yang cari gabah Semoroto gitu, Pak. Kantor Mas apa itu. Nah, jadi karena sana punya uang butuh gabah, saya punya gabah nggak punya uang kan gitu. Okay. Akhirnya Pak diutangi dari sana, pinjam itu, saya cari gabah. Saya PDW ya sudah wis tak timbang dengan dewe meler baru dilar hutan. Untuk biaya kuliah ya. Untuk biaya kuliah. Nah, akhirnya hasil kesimpulannya kita sekolah itu Bondo nekat, tapi mencari yang halal gitu loh Mas. Okay. Nah, sehingga jiwa entrepreneurship itu ada pada saya sejak saya SMA gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Termasuk saya tamat S1, terus saya ngelamar dosen di Unmu itu, alhamdulillah masuk. Saya S2 itu lama, tidak langsung. Jadi saya diterima di Unmu itu tahun 92. Saya 2004 baru bisa S2. 2015 S3. Lama ya? Lama Pak, jadi kita jalani aja itu. Begitu Mas Wadi. Jadi jangan sampai putus asa. Jadi hasil dari dosen umum itu untuk ngejar S2, kemudian hasilnya juga untuk ngejar S3. Nah, tapi saya dengar ngomong-ngomong kok sampai pernah mencari barang rongsok. Oh iya. Gitu ya. Itu waktu apa ya? Gini, jadi hidup itu harus punya jiwa bisnis ya, jiwa entrepreneurship namanya. Jadi peluang mana yang bisa dimasuki yang halalan thayyiban. Jadi waktu itu saya masuk di Gema Elektrik Pak. Gema Elektrik mau cari aki itu loh. Okay. Aki, karena waktu itu kan seneng ya kita ini dulu tape kan pakai aki. Ya. Aki, akumulator. Aki itu. Nah, ketika saya mau beli aki ke Gema Elektrik itu ditanya, ya aki ini rosokan ini Pak. Nah, aki rosokan ini payu toh gitu. Yo laku. Kalau ini berapa? Kalau aki truk itu berapa? 15 waktu itu. Nah, kita beli ke sana itu 6.000 Pak. Kurang. Akhirnya wes sama cari aki rongsokan nanti tak terima nih gitu. Wah, saya ngomong ada konco. Kalau aki rongsokan itu tak setor gitu. Nah, terus kemudian saya muncul. Nek cengkeh piye yo? Akhirnya saya cari cengkeh. Lebaran yang itu dolok. Jadi jiwa entrepreneurship itu harus ada, dan kemudian itu bisa untuk menopang itu Mas. Termasuk terakhir itu waktu saya haji itu ya muncul jiwa entrepreneurshipnya. Jadi haji itu berangkat bawa kursi roda 1, pulang gawa 8. Terus tadinya sana itu nggak punya kasawabun dari KBH itu, pulang bawa uang 34 juta. Subhanallah. Itu gimana? Gini, ketika haji itu kan orang yang tua, yang renta, yang sudah nggak bisa melakukan aktivitas itu kan butuh geledek tuh Pak. Okay. Nah, jasa geledek di Arab itu 350 rial. Itu setara dengan 1.500.000. Padahal setiap orang yang melaksanakan haji itu minimal 3 kali upacara itu. 3 kali itu geledek. Jadi mulai sa'i, tawaf, sa'i, kemudian yang lain itu jasanya 1,5 juta sekali acara itu. Padahal 3 kali kan. Minimal ada yang 4 kali juga. Nah,
saya waktu itu punya ide, terus gimana kalau kita nolong saudara-saudara kita yang butuh bantuan geledek gitu. Terus bayarnya tidak 350, tapi separuhnya aja. Separuhnya. Terus yang muda-muda ini, seperti kita ini nanti jadi relawan geledek gitu. Terus nanti yang geledek ini ya kita beri tenger, walaupun berapa gitu ya. Ditandai Pak ya. Ya, tandai. Biar untuk membedakan antara yang geledek sama yang nggak geledek gitu. Sisanya nanti dimasukkan ke kas gitu. Nah, akhirnya Pak, pertama keuntungannya kita bisa meringankan dia, kita bisa menolong, kita punya kas, kita bisa membimbing jamaah haji yang tua-tua itu. Kita tunjukkan, Bu, monggo saat ini jenengan tunggu teng Multazam niki, monggo Multazam itu dulu. Ini ke Hijri Ismail itu situ, monggo zaman berdoa, sama-sama berdoa gini, geledek lagi. Jadi kita dapat dunia akhirat insya Allah gitu. Jadi sampai dengan hari ini itu jamaah haji saya itu satu masih punya kas 20 juta. Setelah kas itu digunakan untuk mabit tiru-tiruan itu. Mabit tiru-tiruan itu gini, karena kangen kumpul sama-sama, kita mabit di Tawangmangu. Di sana dibiayai dari kas itu. Kas itu sekarang masih ada 20 juta Pak. Terus yang hebat lagi, jamaah haji saya itu bisa beli satu kamar rumah sakit Muhammadiyah yang barat, itu nanti bagi hasil. Jadi hasilnya dari kamar itu milik, sebagian milik jamaah haji saya. Dan itu nanti disalurkan ke kaum duafa. Itu alhamdulillah, kita nggak sombong ya, tapi itu merupakan ide dari saya. Gitu. Menarik Pak Huda. Ketika saya membaca sebuah literasi Pak nggih, kaitannya dengan kehebatan dan juga motivasi. Bahwasanya seseorang di samping menjadi orang hebat, seperti contoh petinju terhebat di dunia, Muhammad Ali. Setiap dia bertanding, dia itu ada seorang guru Pak, Mas Huda. Dan dia selalu mendampingi dia, padahal gurunya itu cacat. Nah, ketika Pak Rudi kalau tanya, seseorang yang sudah sukses atau orang yang berjuang, selain dia punya partner, dia pun juga setidaknya punya mentor. Nah, dalam proses jenengan mulai dari nol sampai sekarang, adakah sosok partner dan mentor yang ikut serta dalam membantu jenengan, entah dari pemikiran ataupun dari usaha atau apapun? Ini ada napa mboten Pak? Ada. Nggih. Tapi sebenarnya itu bermula dari diri kita sendiri. Jadi tidak binafsik ya. Jadi kita harus punya niat, punya semangat, punya keinginan. Kalau istilah kerennya punya visi gitu ya. Iya, betul. Punya visi. Sehingga saya tuh setiap kali melihat sesuatu, itu saya kepingin tahu. Jadi misalnya kalau saya memperbaiki mobil gitu ya. Maka saya lihat aja, yang rusak apa sih gitu. Misalnya rusak ini, cara memperbaiki gimana sih, cara ngepasang gimana sih gitu. Itu saya amati aja. Nah, terus nanti ketika ada kasus yang sama, saya mencoba untuk melepas sendiri di lain waktu. Ketika itu mesti ada trouble, balik ini raiso gitu. Jadi misalnya menerima pasang, nggak menerima bongkar, tapi nggak menerima pasang. lupa meletik. Tapi prinsip saya, kita harus berani mencoba. Orang yang tidak pernah mencoba, maka tidak akan mendapat apa-apa. Betul nggak? Ya. Tapi kalau orang yang mencoba, maka dia akan memiliki kesuksesan 50. Tapi orang yang tidak pernah mencoba akan gagal 200%. Betul nggak? Nah, kalau saya bisa memenggal dulu Mas Adil ya. Tidak semua orang mempunyai sifat atau kelebihan yang sama. Tetapi semua orang manakala mau atau ada kemauan atau yang dibilang niat, pastinya akan bisa seperti Pak Rudi kan itu. Dan intinya teman-teman, kalau saya ya balik bahasanya, kita tidak sama dilahirkan di dunia. Kita akan berbeda-beda. Tetapi manakala kita mau, kita akan menjadi minimal serupa, minimal sama.
minimal bisa meniru sepak terjang sosok Pak Rudi kan itu Mas Adi mungkin. Oke, menarik. Kembali menarik. Banyak sekali yang menariknya guys, karena nggak ada yang tidak menarik ketika kita disuguhkan dengan orang yang hebat. Teman-teman, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadi seperti yang dikatakan Pak Rudi tadi, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Tapi ada sebuah hal yang kita perhatikan kembali. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita telah selesai mengerjakan satu urusan, ya maka kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankan urusan yang lain. Tadhkirah muhasabah bagi kita semuanya. Imam Syafi'i tidak terlahir dalam keadaan hafal hadis arba'in, Pak. Tapi beliau lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sama seperti kita, Allah menganugerahkan, memberikan beliau indera yang lengkap, itu fisik yang normal. Kemudian beliau memanfaatkan dengan semestinya sebagai wujud rasa syukur dengan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan mata untuk melihat yang baik, semua anggota badan untuk perbuatan yang baik, dan akhirnya beliau menjadi orang yang luar biasa. Dari sini kita semuanya bersyukur dan belajar dari pribadi yang biasa menjadi luar biasa. Kesuksesan tidak diukur dari nasab. Kesuksesan seseorang ditentukan dari dirinya sendiri dan bagaimana dia niat sungguh-sungguh. Dan tidak ada ruginya kalau kita semuanya berniat untuk thalabul ilmi. Jadi mbuh piye Gusti Allah lek ndeleh. Sing penting awake dhewe golek ilmu. Ngoten. Fadlul ilmi ala abidi kafadil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang ahli ilmu dari ahli ibadah bagaikan bulan yang memiliki cahaya terang dari banyak bintang-bintang yang lain. Dan al ilmu afdhalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Oke. Kalau kita punya ilmu, kita amalkan, bertambah banyak, kita tidak akan jadi orang yang goblok. Bahkan harta pun bisa kita cari dengan ilmu. Akan tapi kalau harta saja teman-teman, lama-lama habis. Dan kesimpulannya, dunia dan akhirat sama-sama penting. Mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, para pemirsa dimanapun Anda berada, sosok Pak Rudi bisa menjadi kaca bagi kita semuanya. Bahwasanya orang sukses itu tidak hanya mengalami satu kegagalan, bahkan berpuluhan, ratusan, ribuan kali kegagalan. Tapi orang yang sukses, orang yang bijak, belajar dari kegagalan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Rudi dan juga Pak Huda. Saya merasa terketuk batin saya dan juga merasa sangat malu ketika saya sebagai generasi muda dan kita semuanya sebagai calon-calon penerus estafet perjuangan hanya apatis dan pragmatis terhadap perubahan. Kita hanya pasrah dan terpenjara mental rasa malu dan nggak mau mencoba. Kita malas-malasan belajar, malas apapun, malas beribadah. Akan jadi apa kita? Kita nggak akan jadi apa-apa teman-teman. Ingat bahwasanya sukses itu tidak mudah. Banyak proses yang harus kita lakukan. Mungkin Pak Rudi, kula nyuwun jenengan nyukani motivasi generasi muda dan juga para pendidik agar bisa menjadi pendidik sejati dan generasi muda yang bisa menjadi generasi yang menjadi agen of change, agen social control, dan juga agen yang bisa menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Monggo Pak. Baik, masih Mas Fadil. Jadi saya pesan kepada para generasi muda, Anda masih jauh ya dari kehidupan ke depan, maksud saya begini. Jadi harapan Anda masih banyak sekali, kesempatan Anda sangat besar untuk meraih kesuksesan, dan ada 5 kunci sukses anti gagal. Jadi kalau Anda melaksanakan 5 kunci sukses ini, insya Allah Anda akan jadi orang sukses. 1, kita itu harus yakin dulu ya. Yang kedua, kita harus punya tujuan, goal namanya ya. Terus yang ketiga, kita itu harus action itu melakukan tindakan nyata ya.
Yang keempat, monitor dan evaluasi. Yang kelima, mengubah yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan tujuan menjadi sesuai dengan tujuan. Gitu. Kalau boleh saya jelaskan sedikit ini, kita harus yakin bahwa Allah ada, dan kita harus yakin bahwa kita bisa. Kemudian kita harus punya tujuan. Jadi ketika Anda melakukan apa, itu tujuannya apa? Nah, saja misalnya kita mau ke Sumatera, tujuannya apa sih gitu ke sana? Nah, itu jelas. Kemudian yang ketiga itu yakin sama tujuan itu kan tidak akan tercapai karena yakin dan tujuan. Saya yakin ya, saya bisa melakukan ini, nikah sama dia, gitu misalnya Mas, yakin. Yang kedua, tujuan saya nikah sama dia, nanti saya akan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sudah sukses belum? Belum kan? Okay. Karena masih yakin itu dalam hati, kemudian tujuan itu juga dalam hati. Tujuannya itu hanya pikiran tuh dalam hati. Supaya tercapai tujuan dan angan-angan Anda, keyakinan Anda, action, lakukan tindakan nyata apa? Lamar dia. Lamar dia. Nanti ditolak apa? Monef, evaluasi. Kenapa saya ditolak ya? Gitu. Nah, terus hasil monef itu perbaiki. Nah, kalau kemarin saya itu naik sepeda motor yang jelek, kayak Mas Kris itu, itu coba besok pinjam Alphard. Miliknya siapa, Pak? Sewa. Sewa. Sewa, kemudian penampilannya klimis, pakai kacamata hitam, pakai jeans yang dasi gitu. Dasi, nah. Akhirnya Alphard datang. Nah, begitu kelihatan Alphard datang, itu sudah terkejut sama, Dok, naik tamu dok, sama kayak gitu. Ditunggu nah, Mas Kris nggak keluar itu. Nah, ketika keluar, ya performanya beda. Kalau kemarin klunuh itu sekarang sudah OMT. Sudah gini. Siapa Dok, ayo Dok gitu. Mau dek ini kan lu sing lamar sini gitu. Bentuk suka ya punya Alphard gitu. Padahal Alphardnya nyewa gitu ya. Nah, akhirnya mengubah penampilan itu, Anda akan jadi sukses. Jadi kalau belum sukses, evaluasi kekurangannya apa. Anda tadi kan lamar ditolak. Kenapa? Karena Anda membawa sepeda motor yang jelek gitu. Nah, Anda pulang berpikir, mengevaluasi kekurangannya apa ya, mengatur strategi. Akhirnya besok sana lagi saya nyewa mobil Alphard, terus pinjam kacamatanya teman itu, sama jeansnya teman, sama jaket kulit ini. Bro, ini wong DI kan lho, Pak Iso oke, gue semacam ganteng gitu, terima kan, sukses. Makanya tetap semangat dan berjuang, jangan putus asa gitu Mas. Siap. Tetap semangat, berjuang, dan jangan putus asa. Pak Huda, closing statement, mungkin ada tambahan? Ya, mungkin semuanya sudah ada di Pak Rudi, Mas Adil. Ya, semuanya sudah ada Pak Rudi, dan semua pemirsa ini adalah satu contoh, dan contoh ini patut ditiru. Karena tidak hanya omong belaka, tapi ini nyata. Saya mendengar sendiri bahwa dari membina sekolah yang sudah terpuruk menjadi bangkit kejayaannya sampai hari ini, kemudian dari kisah sekolahnya yang orang tuanya tidak mampu, menjadi terakhir sekarang adalah gelar doktor yang diraih. Maka kunci sukses bukan di orang tua. Kita jangan berkecil hati kalau orang tua kita tidak mampu atau bagaimanapun, tetapi dengan motivasi seperti yang kita tiru Pak Rudi, kelak kita akan menjadi sosok seorang Pak Rudi baru lagi. Mungkin Mas Fadil menjadi dokter yang ditanggung. Amin. Itu Mas Fadil ya kita. Terima kasih Pak Rudi dan juga Pak Huda.
dalam sesi bincang kali ini teman-teman. Mungkin ini pertanyaan ini kembali tidak menarik ketika tidak saya tanyakan, dan pasti teman-teman yang sudah melihat tayangan-tayangan sebelumnya dari kami, dalam kesempatan kali ini timbul pertanyaan. Pak Rudi ini mungkin seorang tokoh yang mungkin kami dari NU, Pak Rudi ini dari Muhammadiyah. Saya tafsirkan langsung ya teman-teman, bahwasanya Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara ini dimengerti sebagai Islam yang merupakan hasil interpretasi, indigenisasi, akulturasi yang disesuaikan dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Orang yang dulunya hebat dan berjuang bersama-sama, kelak anak cucu, keturunan atau sanad keilmuannya pasti akan berjuang bersama dalam konteks kebaikan masing-masing. Kita menuju Surabaya, tujuan kita sama Pak, Surabaya. Akan tetapi banyak jalan kembali menuju Surabaya. Wong Syekh Zarnuji saja mengarang kitab Ta'lim Muta'alim berawal dari sebuah problem. Banyak orang yang mencari ilmu tapi dia nggak pandai-pandai, dan juga banyak orang yang pandai tapi ilmunya nggak manfaat. Nah teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita memperlakukan orang, kita melihat orang tidak hanya dari covernya saja, tapi kita harus melihat dari substansinya, terutama orang-orang yang memiliki ilmu atau orang-orang yang alim. Dalam kitab Jawahirul Maknun dijelaskan warubama ujriya mujul jahili mukhotobun ingkana ghair amili kakolina li alimin li ghaflah antikrum miftahun bikulli hadro. Jadi saya di sini ziyadah li tauhid saja, tidak bermaksud unsur apapun juga. Jadi tetap semangat, jaga diri, hiasi pribadi, dan mari berproses dan terus berjuang. Sabih bihafin wabiyat ta'li lukot yukna wa zaidan li tauhidin warot. Terima kasih dan terima kasih. Banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kita petik dalam perbincangan pada malam hari ini bersama Pak Rudi. Bahwasanya kita semuanya harus yakin dan harus belajar dan harus berproses, pantang menyerah sebelum tujuan kita tercapai. Terima kasih Pak Rudi, Pak Uda. Masih semangat tentunya. Semangat. Mungkin untuk mengakhiri sesi bincang pada malam hari ini kita bisa akhiri dengan suratul Fatihah 1 kali. Semoga dari kegiatan ini bisa membawa barokah masalah di dunia wa dunya wal-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya Fadil Mubarok. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa teman-teman ikuti terus channel ini, like, comment, share, and subscribe agar terus berkembang. Subscribe Pak, subscribe agar terus berkembang. Insya Allah akan bermanfaat dan selalu mengedukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya di bumi Ponorogo kita tercinta. Hidup para Ponorogo, hidup orang Ponorogo, Ponorogo hebat, Ponorogo bermartabat. Terima kasih. Bila sabila fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.